Assalamualaikum, perkenalkan, nama saya Lutfia Zahrani Fakhrozi atau bisa dipanggil Ulfi, kelas 6D dari SDIT Darul Iman. Dalam video kali ini, Ulfi akan membahas kembali apa yang Ulfi telah pelajari dalam tema 2, subtema 1 tentang adaptasi pada tumbuhan. Tahukah teman-teman apakah adaptasi pada tumbuhan itu ya? Adaptasi pada tumbuhan adalah kemampuan tumbuhan untuk menyesuaikan diri terhadap lingkungannya. Dengan mempelajari tentang adaptasi tumbuhan, kita jadi tahu bagaimana cara melestarikannya. Yuk, kita bahas bersama apa saja tujuan tumbuhan beradaptasi. Adaptasi pada tumbuhan memiliki 3 tujuan utama, yaitu 1. Menyesuaikan diri terhadap kondisi lingkungannya. Berdasarkan kondisi lingkungannya, tumbuhan terbagi atas beberapa jenis. Yang pertama, hidrofit. Pernahkah teman-teman memperhatikan tumbuhan yang hidup di air? Ternyata tidak semua tumbuhan loh yang mampu bertahan hidup di air. Tumbuhan jenis hidrofit lah yang mampu bertahan lama di air. Karena tumbuhan ini memiliki ciri-ciri, yaitu daunnya muncul di atas permukaan air. Biasanya daun tersebut juga dilapisi lapisan lilin untuk mencegah daun membusuk karena selalu terkena air. Dan juga daunnya lebar-lebar loh teman-teman. Tujuannya untuk mempercepat proses penguapan karena ia berada di lingkungan yang terlalu banyak air. Contoh tumbuhan hidrofit adalah teratai, enceng gondok, dan lain sebagainya. 2. Higrofit. Apakah teman-teman pernah memperhatikan tumbuhan yang hidup di tempat yang lembab, yaitu tidak terlalu berair dan juga tidak terlalu kering, seperti di rawa, kawasan dekat pantai, atau kawasan tepian sungai? Tumbuhan yang hidup di sana juga memiliki ciri-ciri tertentu. Umumnya, tumbuhan menyesuaikan jumlah stomata untuk meningkatkan laju transpirasi atau hilangnya uap air dari permukaan tumbuhan. Daunnya yang muda biasanya melingkar atau menggulung, dan batang tumbuhan higrofit ini biasanya berada di bawah permukaan tanah. Contoh tumbuhan higrofit adalah begania dan tumbuhan paku. 3. Tumbuhan peluruh. Ada beberapa tumbuhan yang batangnya terlihat tetap tegak, tetapi daunnya tidak ada. Pohon-pohon seperti ini biasanya ditemui di daerah 4 musim pada saat musim dingin, dan ada juga di daerah tropis pada saat musim kemarau panjang. Ini bukan pohon mati lah teman-teman. Pohon ini hanya menggugurkan daunnya untuk mengurangi penguapan. Ya, kira-kira seperti tertidur agar dia tetap bisa bertahan hidup. Tunas-tunas daun muda akan bermunculan lagi pada saat musim semi atau musim penghujan di daerah tropis. Contoh tumbuhan peluruh adalah sebagai berikut: pohon jati, pohon sakura, dan mahoni. 4. Xerophyt. Xerophyt adalah tumbuhan yang dapat hidup di tempat yang kering. Karena tempat tumbuhnya adalah daerah yang kering, maka dia membutuhkan 1. Akar yang panjang untuk mendapatkan sumber air di perut bumi. 2. Batangnya yang tebal dan berlapis lilin untuk mengurangi penguapan. Di dalam batang biasanya terdapat simpanan air. Sekedar info nih teman-teman, bagi orang yang tersesat di gurun pasir dan membutuhkan air, tetapi tidak menemukan air, bisa mencari tumbuhan ini untuk bertahan hidup, karena di batang ini terdapat cadangan air. Contoh tumbuhan xerophyt: pohon kurma, kaktus, lidah buaya, cucur bebek, dan lain-lain. 5. Halophyt.
Halofit adalah tumbuhan yang dapat hidup di tempat yang berkadar garam tinggi. Ciri-ciri tanah di tempat ini adalah 1. Tanah ini umumnya berlumpur dan berpasir, serta mengandung sangat sedikit oksigen di dalamnya. Contoh tanaman halofit adalah tumbuhan bakau. 6. Lingkungan miskin nitrogen. Lingkungan miskin nitrogen adalah tumbuhan yang dapat hidup di lingkungan yang nitrogennya sedikit. Ciri-ciri tumbuhannya adalah menangkap serangga. Contoh tumbuhannya 1. Venus flytrap, 2. Kantong semar, dan lain-lain. Tujuan adaptasi yang kedua adalah melindungi diri dari pengganggu. Tumbuhan memiliki beberapa cara melindungi diri dari gangguan. Di antaranya adalah 1. Daun yang tajam. Contoh tumbuhannya adalah nanas, kaktus, lidah buaya, dan lain-lain. 2. Mengatup jika disentuh. Teman-teman, apakah pernah memperhatikan ada tanaman yang jika tersentuh, ia akan mengatupkan daunnya? Ini juga salah satu cara tanaman melindungi diri. Contoh tanamannya adalah tanaman putri malu. 3. Menghasilkan racun. Contoh tanamannya adalah kecubung dan jarak. 4. Memiliki duri. Contoh tumbuhannya adalah rotan, mawar, durian, dan lain-lain. 5. Memiliki rambut-rambut halus. Contohnya adalah jagung, terong, dan bambu. Selanjutnya, adaptasi juga bertujuan untuk membantu perkembangbiakan tanaman. Wah, bisa ya? Bisa dong, kan ada bunga rafflesia dan bunga tai ayam yang mengeluarkan bau busuk, serta bunga melati yang mengeluarkan bau harum untuk memikat serangga dengan aroma yang khas. Sehingga diharapkan serangga yang mendekat dapat membantu jatuhnya serbuk sari ke kepala putik. Selain itu, ada juga bunga mawar yang berwarna mencolok memikat serangga dengan warnanya, juga untuk membantu penyerbukan. Sampai di sini dulu ya teman-teman. Kapan-kapan kita bisa belajar bersama lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.